Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dianjela Desa Putra. Saat ini saya akan membahas tentang buku Memimpin Gereja Anda untuk berada di dalam misi. Nah, di dalam buku ini terbagi menjadi 6 pembagian kelompok ya. Yang pertama dari Matt Carter, yaitu membahas tentang 3 langkah memimpin gereja Anda menjadi misi. Yang kedua dari Doug Phillips yang membahas tentang 5 kesalahan yang akan menghancurkan keefektifan gereja Anda dan apa yang harus dilakukan tentang hal ini. Nah, yang ketiga yaitu bukunya Aaron Ivey yang membahas tentang 3 godaan yang akan mensabotase pelayanan apapun. Nah, yang keempat Justin Lopez yaitu 6 bahaya yang harus Anda tangani untuk menyelamatkan kelompok pemuda Anda dan apa yang harus dilakukan tentang hal ini. Nah, yang kelima Todd Engstrom yaitu membahas tentang bagaimana tidak menciptakan gerakan. Yang keenam Kevin Peck, tanpa ini gerakan misi Anda akan gagal. Nah, untuk saat ini kita akan lanjut saja memasuki yang pertama, yaitu tentang buku Matt Carter, yaitu 3 langkah memimpin gereja Anda menjadi misi. Nah, kita semua mengatakan bahwa kita ingin mengembalakan sebuah gereja misionaris. Nah, tapi bagaimana Anda tahu Anda berhasil? Anda tahu bahwa Anda sedang mengembalakan gereja misionaris ketika gereja Anda penuh dengan orang-orang yang misionaris. Landasan alkitabiahnya dalam hal ini untuk komunitas misional ini yaitu dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dan dari Efesus 4 ayat 16. Nah, model atraksi Amerika adalah ketika pertemuan besar pada hari Minggu. Jadi seperti ibadah raya gitu ya. Nah, hal ini berbeda dengan model kelompok sel atau kelompok yang di gereja di rumah-rumah, itu seperti mungkin seperti PI ya, seperti yang kecil-kecil, kelompok kecil, kelompok KPW, nah yang di rumah-rumah begitu. Nah, di situ beberapa pembukaan gereja biasanya ada seorang misionaris yang datang dan membuka sebuah pelayanan gereja. Itu biasanya disponsori oleh dari lembaga misionaris ya. Nah, berikutnya kita akan bahas buku tentang Doug Phillips, yaitu tentang 5 kesalahan yang akan menghancurkan keefektifan gereja dan apa yang harus dilakukan tentang hal ini. Nah, di sini kesalahannya pertama yaitu mempromosikan layanan masyarakat. Nah, yang kesalahan kedua yaitu duplikat upaya dengan memulai sesuatu yang baru. Yang kesalahan ketiga yaitu melihat orang sebagai proyek. Nah, ini kita dilarang untuk melihat, jika misalnya kita akan menyebarkan misi ke sana, kita proyek, wah di sana ada proyek segini, anggaran segini. Jika kita dalam membangun segini, kita akan anggaran segini. Nah, itu kita dilarang itu ya itu. Nah, yang kelima, kesalahan yang kelima itu abaikan pelatihan dan peluang jaringan. Nah, ini yang kayak pelatihan tidak berarti itu harap ditinggalkan saja. Berikutnya ini ada 5 solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu ajarkan belas kasihan secara alkitabiah. Nah, kedua buat solusi. Yang ketiga kembangkan orang melalui hubungan. Kita melatih orang itu akan menceritakan kepada kanan kirinya, itulah. Nah, yang berikutnya carilah kesejahteraan untuk kota yang kita tinggali. Nah, kita dimanapun kita berada, kita harus mendoakan kota yang telah kita tinggali itu ya, supaya berkat berlimpah di dalam kota yang telah kita tinggali tersebut. Nah, berikutnya itu tentang 3 godaan yang akan menyabotase pelayanan apapun ya, seperti yang dibahas oleh Aaron Ivey. Dan ini ada 3 godaan yang akan sabotase pelayanan tersebut, yaitu godaan yang pertama yaitu menjadi relevan, yang kedua menjadi spektakuler, dan yang ketiga menjadi kuat. Nah, itu salah satu godaan-godaan yang tertulis menurut Aaron Ivey. Nah, di dalam Matius 20 ayat 28 itu memberi gambaran yang berbeda, yaitu anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan umat banyak. Nah, berikutnya kita akan membuat tulisan Justin Lopez, yaitu 6 bahaya yang harus kita tangani untuk menyelamatkan kelompok pemuda dan apa yang harus dilakukan tentang hal ini. Nah, mempelajari firman Tuhan secara pribadi sangat penting bagi setiap orang percaya, termasuk pemuda, termasuk kita semua ya, termasuk kita yang sudah dewasa pun itu sangat penting untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, karena bahaya ini nyata, dan sebagai pemimpin gereja kita harus menghadapi semua itu dengan semangatnya. Nah, Kevin Peck ya, tanpa ini gerakan misi tidak akan gagal, gerakan misi akan gagal. Nah, dari semua pengalaman ini, pemimpin gereja bekerja dengan gereja lain. Di sini telah dilihat bahwa dalam diri kita kecenderungan untuk memainkan permainan ini dengan pemuritan. Jadi dalam pelayanannya kita memuridkan itu ya, salah satunya. Nah, tetapi apa yang dikatakan kitab suci? Nah, kitab suci menunjukkan kepada kita sekilas tentang surga di masa depan. Apa yang kita lihat di sana adalah orang banyak demi orang banyak dari setiap bahasa, dari suku, dari bangsa menyembah Yesus, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 9.
itu adalah akhir dari kita. Seluruh dunia akan dijangkau dan penginjilan terlihat menjadi kenyataan. Karena sesuai dengan misi amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa ini muridku ya. Tentu hal ini dia juga berkhotbah dalam pelayanan, semua itu dia lakukan ya, supaya kita dapat menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk mempersiapkan sekelompok untuk melanjutkan pelayanannya dan membawa pesannya itu ke ujung bumi setelah dia pergi, yaitu sesuai dengan misi amanat agung. Nah, berikut ini yaitu hikmat apa yang didapat mengenai kepemimpinan. Nah, hikmat yang didapat yaitu kita dapat menunjukkan kepada orang-orang bagaimana kita hidup mengikuti juru selamat yang telah bangkit. Nah, yang kedua, kita masing-masing telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman di dalam Kristus, menerima karunia Allah. Yang berikutnya, kita ingin orang lain tahu bahwa kita mencintai dan mengalami harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, yang keempat, semakin banyak yang mendengar Injil yang kita sampaikan, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, praktek apa yang mau dilakukan di sini? Praktek yang mau dilakukan yaitu menyatakan dan menunjukkan kasihnya kepada mereka semua dalam pelayanan misi. Nah, membuat remaja atau pemuda yang tua kita ajarkan dan menjadikan murid, dan murid tersebut dalam suatu saat kemudian, beberapa tahun kemudian akan mengajarkan lagi. Nah, itu seperti kita mengajar, yang murid kita aja akan mengajar, itu praktek yang ingin dilakukan ya. Nah, yang berikutnya, percaya kepada Injil Kristus dan terus menjalani misi amanat agungnya, yaitu kita siap untuk menyebarkan misi amanat dari daerah sini ke daerah yang lain. Dimanapun kita berada, ditempatkan disitulah kita akan mengabarkan kabar baik ya. Demikian penjelasan dari saya, cukup sekian, terima kasih, mohon maaf.